Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Roika 0503-231067 akan mempresentasikan PPT Psikologi Kepribadian. Dalam hal ini yaitu mengenai teori neo-Freudian Erik Erikson, yaitu teori psikososial. Erik Erikson adalah salah satu psikolog neo-Freudian yang teori perkembangan psikososial. Teori ini menyatakan bahwa perkembangan manusia terjadi dalam 8 tahap yang berbeda, dari masa bayi hingga dewasa akhir. Setiap tahap memiliki tantangan atau krisis psikososial yang harus diatasi untuk mencapai perkembangan yang sehat. Psikososial adalah istilah yang mengacu pada hubungan pikiran, perilaku, dan kesehatan mental seseorang terhadap kebutuhan atau tuntunan kehidupan sosial. Istilah psikososial ini mulai dipopulerkan oleh seorang psikolog berkebangsaan Jerman Amerika Serikat, yaitu Erik Erikson pada tahun 1950. Erik Erikson mengembangkan teori ini berdasarkan psikososialis dari Sigmund Freud. Berikut adalah beberapa hal yang perlu diketahui tentang teori perkembangan psikososial Erik Erikson. Tahapan perkembangan ada 8, yaitu 1. Kepercayaan versus ketidakpercayaan usia 0-1 tahun, 2. Otonomi versus rasa malu dan ragu usia 1-3 tahun, 3. Inisiatif versus rasa bersalah usia 3-6 tahun, 4. Industri kompetensi versus inferioritas usia 7-11 tahun, 5. Identitas versus kebingungan peran usia 12-18 tahun, 7. Keimunan versus isolasi, 7. Keintiman versus 6. Keintiman versus isolasi usia 19-29 tahun, 7. Generativitas versus stagnasi usia 30-64 tahun, 8. Integritas ego versus keputusasaan usia 65 tahun ke atas. Di dalam teori neo-Freudian ini tentang psikososial, yaitu diperlukan peran keluarga. Erikson menyatakan bahwa peran keluarga sangat penting dalam perkembangan kepribadian anak. Orang tua perlu membimbing, mendidik, dan melatih serta mengembangkan potensi anak-anaknya sehingga menjadi pribadi yang mandiri. Perbedaan teori Erik Erikson dengan teori Freud. 1. Erik Erikson dan Freud memiliki beberapa kesamaan, seperti menekankan pentingnya pengalaman sosial dan masa kanak-kanak dalam membentuk kepribadian. 2. Namun Erik Erikson lebih berfokus pada lingkungan sosial dan budaya, sedangkan Freud lebih menekankan pada aspek biologis dan orientasi seksual. Di dalam teori psikososial ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan psikososial. Perkembangan psikososial dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti faktor genetik, pola asuh orang tua, lingkungan keluarga, interaksi sosial, pendidikan, dan pengaruh budaya setempat. Dari beberapa yang penyampaian bahwa disimpulkan, teori psikososial Erikson ini menjelaskan bahwa kepribadian berkembang dalam urutan yang telah ditentukan sebelumnya dan setiap tahap dibangun di atas tahap sebelumnya. Erikson mengajukan 8 tahap perkembangan psikososial yang harus dilewati setiap individu. Pada setiap tahap terdapat konflik yang harus dihadapi dan diselesaikan agar perkembangannya normal. Keberhasilan menyelesaikan setiap tahap dengan sukses akan menghasilkan kepribadian yang sehat. Demikian penyampaian PPT Psikologi Kepribadian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila dalam penyampaian ada kata-kata yang kurang berkenan dan mungkin masih banyak kesalahan dan mungkin masih banyak yang harus saya perbaiki lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.